Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rosa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kriptografi dan public key infrastruktur. Yang pertama ada proses perlindungan informasi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik penyandian data agar informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Proses enkripsi dibuat dari plain text atau data asli, kemudian dienkripsi menggunakan kunci sehingga menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca. Setelah itu, ciphertext dapat dikembalikan menjadi plain text melalui proses deskripsi dengan menggunakan kunci yang sesuai. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama, yaitu confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data. Kemudian yang kedua, integrity, yaitu memastikan data tidak diubah. Dan kemudian authentication, yaitu memverifikasi identitas pengirim. Yang terakhir yaitu no repudiation, adalah mencegah penyangkalan transaksi. Kriptografi adalah fondasi keamanan digital modern. Selanjutnya ada jenis-jenis enkripsi. Terdapat 3 jenis enkripsi utama. Yang pertama ada enkripsi simetris, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kelebihannya adalah cepat dan cocok untuk data dalam jumlah besar. Contohnya seperti AES dan DES. Yang kedua ada enkripsi asimetris, yaitu menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Sistem ini lebih aman dalam distribusi kunci, tetapi prosesnya lebih lambat. Contohnya seperti RSA dan ICC. Yang ketiga ada kombinasi modern, yaitu menggabungkan enkripsi simetris dan asimetris. Enkripsi asimetris digunakan untuk pertukaran kunci, sedangkan enkripsi simetris digunakan untuk pertukaran data. Sistem ini digunakan pada HTTPS, SSL, dan TLS. Selanjutnya ada infrastruktur kunci publik. Komponen PKI-nya terdiri dari yang pertama ada sertifikat authority, yaitu entitas terpercaya yang menerbitkan dan menandatangani sertifikat digital untuk memverifikasi identitas pengguna dan organisasi. Yang kedua ada registration authority, yaitu bertindak sebagai perantara CA dan memverifikasi identitas pemohon sebelum sertifikat digital diterbitkan oleh CA. Yang ketiga ada validation authority, yaitu memvalidasi status sertifikat digital secara real time dan mendukung protokol CRL. Terakhir ada direktori dan penyimpanan sertifikat, yaitu repositori terpusat untuk menyimpan dan mendistribusikan sertifikat digital serta daftar pencabutan. Selanjutnya ada kategori cipher. Cipher adalah metode untuk melakukan enkripsi. Ada beberapa kategori cipher. Yang pertama ada classical cipher, terbagi kepada 2, yaitu substitution cipher, yaitu mengganti karakter dengan karakter lain, dan transposition cipher, yaitu mengubah urutan atau posisi karakter dalam pesan. Yang kedua ada modern cipher berdasarkan kunci. Private key atau simetris adalah satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Sedangkan public key atau asimetris adalah kunci publik dan kunci privat yang berbeda. Yang ketiga ada berdasarkan tipe data.
Pertama ada block cipher, yaitu mengenkripsi data dalam blok-blok tetap seperti AES dan DES. Yang kedua ada stream cipher, yaitu mengenkripsi data bit per bit atau byte per byte secara kontinu. Selanjutnya ada algoritma enkripsi utama. Beberapa algoritma penting dalam kriptografi yaitu DES dan 3DES merupakan algoritma lama yang kini sudah kurang aman. Yang kedua ada AES, yaitu standar enkripsi yang paling banyak digunakan saat ini. Yang ketiga ada RC4, atau RC5 atau RC6, yaitu yang digunakan untuk stream dan block cipher. Selanjutnya ada RSA dan DSA, yaitu digunakan untuk enkripsi kunci publik dan tanda tangan digital. Selanjutnya ada MD5 dan MD6, yaitu merupakan fungsi hash, tetapi MD5 sudah rentan terhadap serangan. Selanjutnya ada SHA-1, SHA-3, yaitu algoritma hash yang lebih aman. Yang terakhir ada HMAC yang digunakan untuk autentikasi pesan. Saat ini ASA dan SHA-2 dan SHA-3 dan RSA masih direkomendasikan untuk keamanan data. Selanjutnya ada digital signature. Proses digital signature yang pertama ada hashing atau data diproses menghasilkan kode hash unik. Yang kedua ada signing, yaitu hash dienkripsi dengan private key pengirim ke digital signature. Yang ketiga ada verifikasi, yaitu penerima mendeskripsi signature dengan public key lalu membandingkan hash. Fungsi utamanya yaitu menjamin integritas dan autentikasi data secara kriptografis. Algoritma umum yang pertama DSA atau Digital Signature Algorithm, yaitu standar NIST untuk tanda tangan digital. Yang kedua RSA, yaitu enkripsi kunci publik dan tanda tangan digital yang luas digunakan. Dan terakhir ada ACDSA, yaitu varian RSA berbasis kurva eliptik dan lebih efisien. Digital signature memastikan data tidak dimodifikasi dan identitas pengirim terverifikasi secara kriptografis. Selanjutnya ada tools kriptografi. Ada beberapa tools yang digunakan dalam kriptografi, yaitu hash calculator seperti MD5 calculator, HashMyFile, dan HashDroid dan hash tools digunakan untuk memverifikasi integritas data. Selanjutnya ada encryption tools seperti BCText Encoder, iScript, CryptoForce, yaitu digunakan untuk mengenkripsi file dan melindungi data sensitif. Fungsi dan kegunaannya. Tools kriptografi membantu verifikasi integritas, enkripsi data sensitif, dan autentikasi pesan. Pilih tools sesuai kebutuhan, seperti hash untuk verifikasi dan enkripsi untuk perlindungan data. Selanjutnya ada tantangan dan kontroversi. Dalam penerapan kriptografi dan PKI terdapat beberapa tantangan, seperti government access to key. Ada perdebatan mengenai akses pemerintahan terhadap kunci enkripsi.
Pendukung menganggap penting untuk keamanan negara, sedangkan penentang khawatir akan penyalahgunaan dan melemahnya keamanan. Tantangan PKI meliputi skalabilitas dan manajemen. Skalabilitas pengelolaan siklus hidup sertifikat, keamanan fisik CA, kontrol akses ketat, serta otomasi integrasi sistem besar seperti Microsoft Certificate Service. Risiko dan solusi potensial. Risikonya kebocoran kunci privat, serangan pada CA, dan kelemahan algoritma lama. Solusinya rotasi kunci rutin, audit keamanan, dan penggunaan algoritma modern. Sekian presentasi daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.